pertama, dahsyatnya berzikir kepada Allah itu tentunya ya sebagaimana yang di buku, yaitu mendekatkan kita kepada salah satu karakteristiknya penduduk surga, yaitu yang senantiasa berzikir. Tapi selain itu ada beberapa hal. Yang pertama, mengusir setan. Karena kita paham bahwasanya setiap tempat, setiap waktu kita harus mengerti kita ini disaksikan malaikat terus, disaksikan dan dilihat terus oleh setan. Jadi ternyata setan itu saking memusuhinya kita, setiap gerak-gerik yang dilakukan manusia itu selalu dilihat oleh setan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan dirinya dan hidupnya setan. Contoh nih, saya mau minum, setan itu ngeliatin apakah saya itu membaca bismillah ataukah tidak. Kalau saya membaca bismillah, setan akan mundur, tidak bisa minum pada minuman yang saya akan minum. Bismillah. Ini contoh. Dia tidak bisa ikut minum. Kalau kemudian saya tidak mengucapkan bismillah, maka dia akan meminum apa yang saya minum dan memanfaatkan apa yang saya buat. Makan pun sama. Kita bermalam ketika kita tidak mengetok pintu dengan ucapan bismillah, tidak membuka pintu ucapan bismillah, tidak menutup pintu dengan ucapan bismillah, maka setan akan bermalam di rumah kita. Makanya yang kemudian harus kita pahami, orang yang berzikir itu menjadikan setan tidak berkutik dan tidak berdaya. Karena perisai paling luar biasa dalam kehidupan orang yang beriman, supaya mampu mengalahkan setan dengan segala macam tipu muslihatnya adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah. Makanya rumah yang tidak dibacakan zikir ketika malamnya, maka setan akan bermalam di rumah itu. Apa konsekuensinya ketika kita bermalam pada rumah yang tidak dibacakan zikir sampai setan itu nyaman? Akhirnya memberatkan penghuni rumah itu melakukan ibadah-ibadah yang harusnya mereka kerjakan di waktu malam sampai di waktu subuhnya, disebabkan setan bermalam di rumah itu mendapatkan fasilitas sweet room, disebabkan penghuni rumah itu tidak ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir itu mengusir setan. Ada sebuah kisah nyata yang pernah saya baca. Ada tukang dukun yang dia diminta oleh, ini kisah nyata, yang diminta oleh seseorang yang dia dendam sama salah satu manusia, salah satu circle-nya. Lalu dia menggunakan dukun untuk memberikan mandorot kepada orang tersebut. Tapi dukun itu tidak berkutik. Dia berkata, jangan minta sama saya tidak bisa menghadapi dia. Dia berganti lagi kepada dukun lagi. Dia berganti sama dukun sampai 3 kali, 4 kali. Sampai akhirnya dia berkata, kenapa saya bergonta-ganti dukun itu kok tidak bisa untuk memberikan keburukan dan mandorot kepada orang tersebut. Dukun yang terakhir berkata, karena orang yang pingin kamu celakakan adalah orang yang senantiasa berzikir, dan sesungguhnya apa yang kita lakukan tidak akan bisa masuk kepada mereka yang sudah terjaga dan dijaga oleh Allah dengan zikir yang mereka ucapkan. Justru orang ini akhirnya bertobat. Orang ini akhirnya bertobat gara-gara ucapan dukun. Dukunnya nggak bertobat, tapi kliennya itu malah bertobat. Kalau dukunnya malah nggak bertobat. Nah, dia mengisahkan perjalanan dia bertobat itu gara-gara dia pernah benci, hasad kepada salah satu orang. Dia datangi dukun, tapi justru dukun yang pertama tidak kuat, dukun yang kedua tidak kuat, dukun yang ketiga tidak kuat, dukun yang keempat itu tidak kuat. Akhirnya dia penasaran, kok bisa tidak bisa itu, gimana sih ilmu kalian itu? Karena ilmu kami tidak akan bisa menghadapi orang yang telah membentengi dirinya dengan zikir. Perkataan dukun ini menjadikan akhirnya dia mendapatkan hidayah, Masya Allah ya. Tapi anehnya dukunnya malah tidak mendapat hidayah. Nah, disitulah kita akhirnya mendapati betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, syaitan tidak akan pernah berkutik kepada mereka yang senantiasa berzikir. Makanya rumah kita itu, kenapa zikir itu, kalau kita perhatikan kenapa zikir malam itu jauh lebih banyak daripada zikir siang? Karena kekuatan syaitan itu lebih banyak bertambah di waktu malam. Makanya ketika matahari tenggelam, syaitan itu keluar dari tempat peraduannya. Makanya kita disunahkan anak-anak kita tidak keluar ketika matahari sedang tenggelam, karena setan sedang keluar dari tempat peraduannya. Makanya kalau kita pernah melihat di waktu kecil ada vampire, gimana vampire itu keluarnya di waktu malam, saya tidak ngerti itu. Mungkin dulu pemain dan produser Hollywood itu mungkin membaca hadis Rasulullah itu. Sampai akhirnya mereka membuat rekayasa hantu
yang mana hantunya itu takut dengan siang dan baru kuat ketika malam. Karena memang di dalam sunnah hantu itu menjadi lebih kuat di waktu malam. Makanya dukun ketika melancarkan aksi itu selalu di waktu malam. Makanya dzikir di waktu malam itu lebih banyak daripada dzikir di waktu pagi. Itu fungsinya kita kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya dengan kita berzikir kepada Allah, maka mengusir setan. Ya. Makanya ketika kita ada manusia, ada di antara kita yang terindikasi kemasukan jin, maka yang kita lakukan itu kan meruqyah. Ruqyah itu kan zikir-zikir yang kita baca dari Al-Quran dan kita baca dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena setan itu